Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Husnu Hotima dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Pasar Uang dan Modal untuk memenuhi performance test ujian tengah semester. Yang pertama ada pasar uang dan pasar modal. Pasar uang dan pasar modal adalah dua jenis pasar keuangan yang penting dalam sistem ekonomi modern. Keduanya memfasilitasi pertemuan antara pemilik dana dan peminjam dana, namun memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Pasar uang berfungsi pada instrumen jangka pendek, sementara pasar modal menawarkan instrumen investasi jangka panjang. Pemahaman tentang kedua pasar ini penting bagi investor dan pelaku ekonomi untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan investasi. Di sini ada definisi dan karakteristik pasar uang. Yang pertama, tempat abstrak. Pasar uang adalah tempat pertemuan abstrak antara pemilik dana jangka pendek dan peminjam. Yang kedua, jangka pendek. Transaksi di pasar uang berjangka waktu singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, resiko rendah. Instrumen pasar uang memiliki resiko dan return yang relatif rendah. Lalu yang keempat, likuiditas tinggi. Instrumen pasar uang mudah dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan dan pinjam-meminjam dana jangka pendek. Karakteristik utamanya meliputi sifatnya yang abstrak, fokus pada instrumen jangka pendek, resiko yang relatif rendah, dan likuiditas tinggi. Pasar ini berperan penting dalam transmisi kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya ada fungsi dan peran pasar uang. Yang pertama, sumber pendanaan. Pasar uang menyediakan akses ke dana jangka pendek bagi perusahaan dan lembaga yang membutuhkan. Yang kedua, sarana investasi. Investor dapat memanfaatkan pasar untuk menginvestasikan kelebihan dana jangka pendek mereka. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Pasar uang untuk membantu menjaga stabilitas perekonomian dengan memfasilitasi aliran dana jangka pendek. Yang keempat, mediasi keuangan. Pasar uang berperan sebagai perantara antara pemilik dana dan peminjam dana jangka pendek. Pasar uang memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem keuangan. Ia menjadi sumber pendanaan jangka pendek, menyediakan sarana investasi, membantu menjaga stabilitas ekonomi, dan berperan sebagai mediator keuangan. Fungsi-fungsi ini berkontribusi pada kelancaran sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada partisipasi utama pasar uang. Pertama, bank komersial. Sebuah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Dengan kegiatan yang memberikan jasa dalam transfer pembayaran, bank komersial juga sering disebut bank umum. Bank yang biasa kita jumpai di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Yang kedua ada pemerintah menghimpun dana melalui penerbitan surat berharga jangka pendek. Yang ketiga ada perusahaan mengakses dana jangka pendek untuk kebutuhan operasional. Yang keempat, bank sentral mengatur dan mengawasi pasar uang serta menerapkan kebijakan moneter. Pasar uang melibatkan berbagai partisipasi utama yang memainkan peran penting dalam fungsinya. Bank komersial, pemerintah, perusahaan, dan bank sentral adalah beberapa pelaku kunci dalam pasar uang. Masing-masing memiliki peran dan kepentingan yang berbeda. Namun, bersama-sama mereka membentuk ekosistem pasar uang yang dinamis dan saling terikat. Selanjutnya ada instrumen pasar uang di Indonesia. Yang pertama, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU,
instrumen yang diterbitkan oleh Bank Umum dan ditransaksikan dengan Bank Indonesia. Yang ketiga, sertifikat deposito. Surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Umum dengan nominal, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Yang keempat, commercial paper. Surat promes jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pasar uang di Indonesia memiliki beberapa instrumen utama yang diperdagangkan. Ini termasuk sertifikat Bank Indonesia, SBI, surat berharga pasang uang, SBPU, sertifikat deposito, dan commercial paper. Masing-masing instrumen ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Namun, semuanya berperan dalam memfasilitasi aliran dana jangka pendek dalam sistem keuangan Indonesia. Selanjutnya ada perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang jangka waktunya pendek, kurang dari 1 tahun. Pasar modal jangka waktunya panjang, bisa lebih dari 1 tahun. Pasar uang resiko dan return relatif rendah. Pasar modal resiko dan returnnya relatif tinggi. Untuk pasar uang likuiditasnya tinggi dan untuk pasar modal likuiditasnya rendah. Pasar uang di sini sudah diawasi oleh Bank Indonesia dan pasar modal diawasi oleh OJK. Pasar uang dan pasar modal memiliki beberapa perbedaan mendasar. Pasar uang berfokus pada instrumen jangka pendek dengan resiko dan return yang relatif rendah, sementara pasar modal menawarkan instrumen jangka panjang dengan potensi return yang lebih tinggi namun juga resiko yang lebih besar. Perbedaannya lainnya mencakup tingkat likuiditas dan otoritas pengawasan yang berbeda. Selanjutnya ada peran bank sentral dalam pasar uang. Yang pertama, pengaturan kebijakan. Bank sentral menetapkan kebijakan moneter yang mempengaruhi pasar uang. Yang kedua, ada pengawasan, mengawasi aktivitas dan transaksi di pasar uang untuk menjaga stabilitas. Yang ketiga, intervensi. Melakukan intervensi jika diperlukan untuk menjaga likuiditas dan stabilitas pasar. Yang keempat, penyediaan instrumen. Menerbitkan instrumen pasar uang seperti sertifikat Bank Indonesia. Bank sentral memainkan peran krusial dalam pasar uang. Di Indonesia, Bank Indonesia bertindak sebagai otoritas tertinggi yang mengatur dan mengawasi pasar uang. Peran Bank Indonesia meliputi penetapan kebijakan moneter, pengawasan transaksi, intervensi pasar jika diperlukan, dan penerbitan instrumen pasar uang. Fungsi-fungsi ini penting untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pasar uang dalam mendukung sistem keuangan nasional. Selanjutnya ada pentingnya pasar uang dalam sistem. Di sini ada aspek manfaat, likuiditas, memfasilitasi kebutuhan dana jangka pendek, stabilitas, mendukung stabilitas sistem keuangan, efisiensi, meningkatkan efisiensi alokasi dana, kebijakan moneter, membantu implementasi kebijakan moneter. Pasar uang memiliki peran vital dalam sistem keuangan modern. Ia menyediakan likuiditas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, mendukung stabilitas sistem keuangan, meningkatkan efisiensi alokasi dana, dan memfasilitasi implementasi kebijakan moneter. Keberadaan pasar uang yang sehat dan efisien sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan nasional. Selanjutnya ada manajemen sumber dana. Manajemen sumber dana adalah aspek krusial dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Ini mencakup strategi untuk memperoleh dan mengalokasikan dana secara efisien, baik dari sumber internal maupun eksternal. Pemahaman yang baik tentang berbagai sumber dana memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan final yang tepat, mendukung pertumbuhan dan memastikan keberlanjutan operasional.
Yang kedua, sumber dana internal. Sumber dana internal berasal dari dalam perusahaan sendiri. Ini meliputi laba ditahan, cadangan, dan akumulasi penyusutan. Penggunaan dana internal memiliki keuntungan seperti fleksibilitas dan tidak adanya kewajiban bunga. Namun, jumlahnya terbatas dan dapat mengurangi kesempatan investasi lain. Laba ditahan, bagian keuntungan yang tidak dibagikan secara dividen. Cadangan, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Akumulasi penyusutan, dana yang terkumpul dari penyusutan aset tetap. Sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal berasal dari luar perusahaan seperti pinjaman bank, penerbitan obligasi, atau saham. Meskipun dapat menyediakan dana dalam jumlah besar, sumber ini biasanya melibatkan biaya dan risiko tambahan. Perusahaan harus mempertimbangkan dengan cermat kebutuhan dan kemampuan mereka sebelum mengakses dana eksternal. Yang pertama ada pinjaman dana, sumber dana jangka pendek atau panjang dengan bunga. Yang kedua obligasi, surat utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan. Yang ketiga saham, penjualan kepemilikan perusahaan kepada investor. Selanjutnya ada manajemen keuangan jangka pendek. Manajemen keuangan jangka pendek fokus pada pengelolaan aset dan kewajiban lancar. Ini mencakup manajemen kas, piutang, persediaan, dan utang jangka pendek. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan sambil memaksimalkan efisiensi operasional. Strategi yang efektif dapat membantu perusahaan menghindari masalah arus kas dan meningkatkan profitabilitas jangka pendek. Di sini ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama manajemen kas, optimalisasi saldo kas untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi jangka pendek. Yang kedua manajemen piutang, pengelolaan efektif piutang untuk mempercepat penagihan dan mengurangi resiko kredit. Yang ketiga manajemen persediaan, menjaga tingkat persediaan optimal untuk memenuhi permintaan tanpa kelebihan stok. Sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah biasanya memiliki jangka waktu antara 1 hingga 5 tahun. Ini termasuk leasing dan kredit bank berjangka menengah. Leasing memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset tanpa harus membelinya. Sementara kredit bank berjangka menengah menyediakan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan pinjaman jangka pendek. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Menentukan kebutuhan dana jangka menengah perusahaan. Yang kedua, evaluasi opsi. Membandingkan berbagai sumber dana jangka menengah yang bersedia. Yang ketiga, implementasi. Memilih dan menerapkan strategi pendanaan yang paling sesuai. Selanjutnya ada sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang digunakan untuk membiayai aset tetap dan proyek-proyek besar perusahaan. Ini meliputi penerbitan obligasi, saham, dan pinjaman jangka panjang. Meskipun penyediaan dana dalam jumlah besar, sumber ini juga membawa konsekuensi jangka panjang seperti pembayaran bunga atau pembagian kepemilikan perusahaan. Jenis dan karakteristik dan resiko. Yang pertama jenisnya ada obligasi, karakteristiknya pembayaran bunga tetap, resikonya risiko suku bunga. Selanjutnya ada saham, lalu karakteristiknya pembagian kepemilikan, resikonya dilusi kepemilikan. Selanjutnya ada pinjaman bank, untuk karakteristiknya fleksibel, resikonya beban bunga. Selanjutnya ada strategi pembiayaan optimal. Strategi pembiayaan optimal melibatkan pemilihan kombinasi sumber dana yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya modal, risiko, fleksibilitas, dan dampak terhadap struktur modal perusahaan. Pendekatan yang seimbang antara pembiayaan internal dan eksternal dapat membantu perusahaan mencapai tujuan finansial sambil meminimalkan resiko. Yang pertama ada keseimbangan, menyeimbangkan sumber dana internal dan eksternal, kemudian optimalisasi, memaksimalkan efisiensi penggunaan data,
Selanjutnya ada mitigasi resiko, mengelola resiko terkait berbagai sumber dana. Selanjutnya ada evaluasi dan penyesuaian strategi pendanaan. Evaluasi dan penyesuaian strategi pendanaan secara berkala sangat penting untuk memastikan efektivitasnya. Perusahaan harus memantau perubahan kondisi pasar, kinerja keuangan internal, dan tujuan jangka panjang. Penyesuaian mungkin diperlukan untuk mengoptimalkan struktur modal, mengurangi biaya pendanaan, atau memanfaatkan peluang baru. Fleksibilitas dan kesiapan untuk beradaptasi adalah kunci dalam manajemen sumber dana yang sukses. Yang pertama ada analisis berkala, melakukan evaluasi rutin terhadap strategi pendanaan yang ada. Yang kedua, pemantauan pasar, mengikuti tren dan perubahan di pasar keuangan. Yang ketiga, penyesuaian strategi, melakukan perubahan strategi berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi pasar. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.